everyone. Setelah kita lihat dari Rut 1 bahwa kasih setia Allah yang tak kasat mata tetap ada dalam hidup Naomi, kita akan lihat bahwa kasih setia Allah akan makin nyata. Ada sebuah secercah harapan. Kita masuk ke dalam kitab Rut pasal 2 dengan judul perikop Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuhan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan itu?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ongkokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirit yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefah jelai banyaknya.
Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu, pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai, dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin untuk firman Tuhan. Kisah ini adalah sebuah harapan bagi Naomi, karena Allah semakin nyata menunjukkan kasih setianya. Gak bisa dipisahkan bahwa kisah ini pun adalah sebuah kisah romansa antara Boas dan Rut. Namun ternyata Boas yang nama aslinya kekuatan di dalamnya, atau oleh kekuatan, ternyata mungkin dalam arti kata lebih deskriptifnya bicara tentang percaya kepada kekuatan Allah, menjadi sosok Goel atau keluarga penebus bagi Naomi dan Rut, karena dia adalah kerabat dekat lewat Elimelek. Ternyata sebuah harapan ini muncul saat Naomi, walaupun ia tetap menggerutu karena marah, ia pahit, walaupun dia melihat Tuhan menentangnya dan Tuhan telah menjauhkan diri daripadanya, tapi ia tetap ada dekat sama Tuhan, percaya pada Allah. Dan ternyata Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa lewat Boas, yang menunjukkan kasih setianya kepada Rut, karena Rut telah terlebih dahulu menunjukkan kasih setianya kepada Naomi. Jadi kurang lebih kayak tiga arah. Ternyata Rut dengan kasih setianya kepada Naomi menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa, dan Boas melihat sebuah kapasitas ilahi dalam wanita yang luar biasa ini, Rut. Biarlah kita menjadi orang yang tetap memberikan kasih setia kita kepada Tuhan, kepada keluarga kita, kepada orang yang Tuhan tentukan untuk kita kasihi, dan bahkan untuk setiap orang. Amin. Mari kita tutup hari ini dengan doa. Yesus, syukur Bapa, syukur Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Ya, kiranya Engkau terus menjadi pengingat bahwa kasih setiamu ada bersama kami, dan biarkan kami terus setia di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan, bisa hit comment section
atau ada masukan, I will try to reply you with glad. Mungkin seperti ada pertanyaan sulit seperti sebesar apa sefa jelai, atau mungkin mengapa Ruth bisa mengumpulkan jelai-jelai sebelum dia dikomando oleh Boaz untuk mendekat dengan pengerjanya. Biar kiranya Tuhan memberkati hari kita. Tuhan Yesus memberkati.